Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jam yang habis zuhur ini apakah semangatnya masih ada? Masih. Oke, siap, mantap, masih semangat. Di pertemuan kali ini Ibu melanjutkan di pertemuan sebelumnya di hari Selasa ya teman-teman ya. Di sini kita akan masih melanjutkan di bab apa itu? Puisi. Betul. Di bab puisi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Kemudian pada pertemuan hari ini, Ibu tadi sudah menyampaikan kita melanjutkan di pertemuan hari Selasa. Pertemuan hari Selasa kalian masih ingat nggak kita belajar tentang apa terkait puisi? Yang menganalisis puisi ya. Kita di pertemuan sebelumnya sudah menganalisis unsur puisi. Nah, untuk hari ini kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang harus kita capai di pertemuan kali ini? Ada yang mau membacakan? Coba Mbak Salsa. Coba Mbak Salsa dibacakan Mbak Salsa. Peserta didik mampu membaca dan memahami puisi secara ekspresif. Yes, betul. Cukup sampai situ aja. Jadi di pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Kalian sudah menganalisis, sudah bisa membedah puisi. Nah, sekarang hari ini kalian praktik nanti. Jadi dominasi kegiatan di pertemuan kali ini kita praktik. Jangan takut, jangan khawatir, jangan dijadikan sebagai hambatan kalian untuk hari ini. Karena apa? Ini ada bacaan yang bawah, membaca puisi adalah keterampilan yang Bisa dilakukan kemampuan bawah. Itu maksudnya adalah kalian jangan pernah merasa kalau saya ini nggak bisa loh membaca puisi, saya ini tidak punya bakat, itu tidak boleh ada perasaan seperti itu. Karena kemampuan membaca puisi itu sebenarnya kalian semua punya, hanya saja perlu latihan yang berulang. Nanti kalau kalian sudah berlatih berulang-ulang pasti akan menjadi seorang pembaca puisi yang luar biasa. Siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya ada apa nih di layar depan? Puisi. Contoh puisi. Ibu mau salah satu di antara kalian membacakan puisi, tapi tenang saja, tidak usah menggunakan ekspresi, tidak usah menggunakan intonasi, kalian baca biasa aja. Siapa di sini yang bersedia? Mbak Syifa mungkin boleh Mbak Syifa dibacakan dari judul sampai bawah Mbak Syifa, tapi jangan dibacakan pakai nada, dibacakan biasa aja, kayak bacaan biasa aja. Silakan Mbak Syifa. Untuk puisi aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Syifa. Barusan yang dibacakan Mbak Syifa ini adalah puisi aku ingin, tapi dibacakan seperti membaca teks biasa ya, tidak diberi tambahan atau bumbu-bumbu ekspresi, intonasi dan lain sebagainya. Nah, setelah ini silakan kalian saksikan sebuah video. Nanti kita bedakan nih, apa sih perbedaan puisi yang dibaca Mbak Syifa sama kakak yang pakai kebaya hitam di video gitu ya. Kita lihat bersama-sama dulu. Halo semuanya, saya dari Montesana akan membacakan puisi judul Aku Ingin Kalian Seperti Jono Jauh. Aku ingin kalian seperti Jono Jauh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat
sudah dilihat, sudah diamati. Menurut kalian, video yang tadi ini dengan yang sudah Mbak Syifa bacakan bedanya apa? Ini menggunakan puisi yang sama, yaitu judulnya apa tadi? Karyanya siapa? Kira-kira bedanya apa sih yang tadi Mbak Syifa saya suruh untuk membacakan dan yang kalian lihat di video ini? Ya betul, salah satu perbedaannya kalau Mbak Syifa dibaca dengan nada yang biasa saja ya. Kalau yang di video menggunakan intonasi. Selain intonasi apa lagi perbedaan yang terlihat? Penghayatan. Apalagi selain penghayatan? Gestur. Ada lagi mimik wajah. Ada lagi? Sudah. Jadi perbedaan yang dibacakan Mbak Syifa tadi dan yang kita lihat di dalam video itu terlihat jelas ya. Itu tadi Mbak Syifa membacakan seperti itu bukan karena Mbak Syifa tidak mampu ya, karena memang perintah atau instruksi dari saya. Sebenarnya pasti Mbak Syifa mampu membacakan seperti ini. Cuma itu untuk membedakan dua pembacaan yang berbeda. Tadi bedanya di bagian intonasi, penghayatan, mimik wajah, gestur. Nah, itu semua akan kita pelajari hari ini. Nanti kan tujuan akhir pembelajaran kalian bisa menjadi seorang pembaca puisi yang baik. Nah, ada langkah-langkah dan cara yang harus kita ketahui dulu sebelum kita praktik membaca puisi. Sudah ready untuk melanjutkan materi? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, next kita akan belajar masuk ke materi nih. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama terkait dengan langkah membaca puisi. Ada berapa itu teman-teman langkah membaca puisi? Ada 5 seperti Rabu Balonmu ada 5. Ya, tapi ini bukan itu. Oke, yang pertama yang dari yang belakang Mbak Dian bisa terbaca tidak yang pertama? Silakan dibaca. Yang pertama, baca dalam hati. Murid membaca puisi secara diam-diam untuk mengetahui isi dan gambaran umum dari puisi. Yes, itu maksudnya apa kira-kira? Diam-diam ini maksudnya apa ya? Apakah diam aja atau dibaca di dalam hati atau bagaimana? Dibaca dalam hati dan Yes, diresapi. diresapi, betul. Nah, tujuan membaca di dalam hati ini nanti berkaitan dengan nomor 2. Nomor 2 apa Mbak Anis bacaannya Mbak Anis? Yang kedua, pahami makna dan suasana. Murid mencoba mengerti arti puisi serta perasaan yang terkandung di dalamnya. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Yes, terima kasih Mbak Anis. Jadi langkah nomor 1 dan nomor 2 ini saling berkaitan. Yang pertama kita harus baca dulu di dalam hati. Kemudian diapakan? Per barisnya itu kita maknai. Tujuan memaknainya agar kita tahu artinya agar kita tahu nanti bisa membangun suasana. Betul. Yang ketiga, coba Mbak Fatimah. Yang ketiga, latih intonasi dan pengucapan. Murid berlatih mengucapkan kata dengan jelas serta mengatur naik turun suara sesuai isi puisi. Yes, terima kasih. Untuk nomor 3 itu latih intonasi dan pengucapan. Jadi kalian harus belajar nanti bagaimana cara mengucapkan kata per kata di dalam baris puisi di bait tersebut. Kalian akan nanti kalau kalian sudah membedah puisinya, kalian tahu baris ini dibaca dengan intonasi seperti apa, naik atau turun dan lain sebagainya. Yang keempat itu menggunakan ekspresi. Ekspresi berkaitan dengan apa teman-teman? Mimik wajah. Ekspresi itu berarti kira-kira apa aja nih contohnya ekspresi itu? Senang, bahagia, marah, kecewa. Nah itu semua kalau kita membaca puisi pesan akan lebih tersampaikan jika kita menggunakan ekspresi. Yang terakhir coba Mas Gilang dibacakan Mas Gilang. Yang nomor 5, baca dengan suara jelas dan percaya diri. Oke. Murid membaca puisi dengan suara lantang, jelas, dan penuh percaya diri agar mudah dipahami pendengar. Oke, siap. Menurut kalian percaya diri itu penting atau tidak? Sangat penting. Kita ibaratkan saja nih, misalkan kalian sudah punya kemampuan untuk mengatur intonasi, mengatur ekspresi, mengatur gestur, tapi kalian tidak punya percaya diri, kira-kira tampilan puisinya bagus atau tidak? Kurang maksimal, tidak bagus, pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi kelima langkah ini tetap harus dipenuhi semuanya agar nantinya kalian bisa untuk menjadi seorang pembaca puisi yang baik. Tapi di pertemuan hari ini Ibu itu tidak menekankan kalian harus menjadi seorang pembaca puisi yang baik. Di pertemuan kali ini Ibu itu menekankan kalian untuk belajar
berproses untuk mengembangkan diri kalian. Jadi nanti siapapun di sini yang Ibu tunjuk untuk praktek ke depan, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena itu adalah merupakan langkah kita sedikit, langkah kecil kita untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Gitu ya, jangan takut nanti ketika Ibu tunjuk untuk mencoba membaca puisi. Lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Apa ini judulnya, Mbak Isya? Cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik. Ada berapa hal yang harus kita fokuskan di sini? Yang pertama ada lafal. Lafal itu berkaitan dengan pengucapan. Kita belajar bahasa Indonesia tidak jauh dari bagaimana kita belajar untuk berbicara. Jadi di bagian lafal ini ketika kalian membaca puisi harus disampaikan dengan jelas agar tidak timbul apa? Kalau kita lafalnya tidak jelas itu nanti efeknya apa? Salah paham atau ambigu dalam memaknai lari-lari puisi yang disampaikan. Yang kedua, apa yang kedua? Intonasi. Sudah belajar tadi ya di bagian langkah-langkah ya. Intonasi itu berkaitan dengan suara apa nih? Naik turun suara harus sesuai dengan makna puisi. Itu mengapa tadi langkah dalam puisi itu yang pertama harus dibedah dulu, harus dimaknai dulu untuk menentukan intonasi puisi. Misalkan nih ada satu baris puisi isinya tentang kesedihan. Berarti kira-kira intonasi yang digunakan apa? Sedih, naik apa? Rendah apa tinggi? Rendah. Nah, itu disesuaikan dengan makna dan suasana yang diciptakan di dalam liriknya. Yang ketiga adanya ekspresi atau penghayatan berkaitan dengan apa tadi? Menyampaikan emosi. Jadi ini adalah suatu hal yang bisa menjadikan kita ketika tampil itu pesannya akan lebih tersampaikan. Kita ketika tampil puisi itu akan dinikmati oleh audiens. Kan kalau kita membaca puisi tidak mungkin tidak ada audiensnya ya. Kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Yang keempat, yang terakhir adalah tempo. Tempo apa Mas bilang tempo? Tempo merupakan kecepatan membaca harus disesuaikan dengan suasana puisi. Berarti cepat lambat kita dalam menyampaikan atau menuturkan larik-larik di dalam puisi. Oke. Dari keempat cara ini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum. Ya, paham ya? Berarti tapi kalian sudah paham dan harus diingat. Empat hal ini ketika kalian nanti Ibu suruh untuk menampilkan puisi itu empat-empatnya harus tersampaikan. Oke, next. Kalian akan melihat satu buah puisi lagi. Ini judulnya apa teman-teman? Mata luka sengkon kata. Ada berapa bait di dalam puisi tersebut? 3. Kalau sekilas kalian melihat ini, jika dibandingkan dengan puisi yang pertama tadi judulnya Aku ini. Kira-kira lebih sulitkah, lebih mudahkah, lebih sederhanakah, lebih banyakkah, lebih menantangkan? Lebih banyak, lebih menantang. Kalian bertanya-tanya nggak kenapa sih Ibu semakin kesini contoh puisinya semakin susah? Kalian merasa keberatan tidak? Keberatan. Sebenarnya kenapa kok semakin kesini puisinya semakin susah? Ya wajar jika kalian merasa keberatan, tapi ini adalah suatu hal yang harus kalian lalui. Tadi Ibu sudah bilang kita belajar proses itu kan dari apa ke apa? Dari yang mudah ke yang sulit. Kalau kalian di dalam sebuah proses pembelajaran kalian menemukan kesulitan, berarti tandanya kalian berproses. Betul. Oke. Di dalam puisi ini nanti Ibu akan menunjuk salah 2 di antara kalian. Ya, salah 2 karena di sini ada laki-laki dan perempuan, nanti perwakilan satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kita dalam menyampaikan puisi ini tidak semua bait, sampai saja teman-teman, tidak semua. Nanti kita bedah satu bait yang pertama dulu ya. Jadi ini bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Sebelum kalian praktik, kita bedah dulu nih di bait pertama. Ibu bagikan dulu. Apanya ini? Puisinya. Satu ini ya, jajarannya bareng ya. Iya, satu meja memang satu Mbak. Iya, 2 meja satu. Sudah punya semua ya puisi yang seperti yang ada di layar ya. Sekarang aktivitas yang akan kita lakukan adalah
Sudah. Apa yang perlu dibedah? Puisi. Ini apanya? Oh, maknanya. Nanti kalau kita sudah bisa membedah makna, kita akan bisa menentukan intonasinya, pintar sekali, bagus ekspresinya dan lain sebagainya. Oke, mulai ya. Bareng-bareng ya. Oke. Yang pertama ada larik aku seorang. Artinya apa nih kira-kira maknanya dulu maknanya? Aku bangga sebagai petani dari Bojong-Sari. Jadi katanya aku bangga menjadi seorang petani Bojong-Sari. Berarti aku di sini itu sudut pandangnya siapa nih? Penulis. Kalau kita nanti ditugaskan sebagai pembaca, kita berarti seolah-olah seperti menjadi seorang petani. Nah, dalam itu maknanya itu ya. Coba kita cek benar apa salah. Yes, betul. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adakah penekanannya? Ada. Ditekankan di bagian apa? Petani Bojong-Sari. Pintar sekali. Lanjut. Yang kedua, apa menghidupi? Mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Maknanya apa? Hidup dan harapan berasal dari usaha sendiri. Hidup dan harapan berasal dari usaha sendiri. Intinya si penulis itu ingin menyampaikan ya bahwa apa yang sedang dia usahakan itu dari usahanya sendiri. Nanti dibacanya dengan apa kawan-kawan? Lembut. Ada penekanan tidak? Juga dengan apa penekanannya? Mimpi. Oh, mimpi. Oke, coba cek. Yes, mimpi dan sendiri. Oke, yang ketiga. Lihat ini apa yang ketiga? Namanya apa itu? Hidup sederhana menjadi pedoman. Hidup sederhana dijadikan sebagai pedoman. Betul ya. Cara membacanya itu ada penekanan di bagian kesederhanaan. Ingat ditulis, silakan ditulis di lembar yang sudah kalian miliki. Nanti untuk mempraktikkan jika ibu tunjuk maju ke depan. Jangan takut, kita ini sedang berproses, jadi jangan takut. Next. Slide yang keempat, dapat untuk dilipat dan dikali. Apa tuh maknanya tuh? Kalau dapat yang disimpan atau tidak. Caranya baca gimana? Yes, betul. Next. Ini ingin menginformasikan apa sih sebenarnya? Saat itu Indonesia berumur 21 tahun. Ya, menginformasikan umur Indonesia ya. Nah, sebenarnya puisi ini tuh sudah diciptakan lama. Jadi ketika dia menulis ketika Indonesia berumur 21 tahun. Ini tuh harus menggebu-gebu atau biasa aja atau emas ya sebenarnya. Mas. Next yang terakhir. Waktu yang mudah baginya sebuah negara. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Maknanya apa? Umur negara masih muda. Umur negara masih Muda. 29 tahun ya tadi ya? Ya. Masih muda ya. Jadi cara membacanya gimana? Ya, pelan dan nada merenung di akhir. Sudah nih, sudah kalian tulis semua belum? Ke-6 baris di bait pertama. Terus belum tadi yang ditekankan di kata apa saja sudah? Sudah siap ibu tunjuk salah dua di antara kalian? Kalau tidak kok belum, kita ini sedang berproses. Jadi harus berani. Oke. Jangan grogi, nggak boleh grogi. Oke, ini ya. Setelah kalian membedah
maknanya, sudah mengetahui intonasinya, apa yang harus ditekankan ketika membaca di bait pertama. Ibu di sini akan meminta kalian untuk tampil menunjukkan kemampuan. Pasti ibu yakin kalian punya kemampuan semuanya, ya. Tadi karena di awal ibu sudah bilang membaca puisi itu bukan bakat bawaan. Itu bisa ada di dalam diri kalian ketika kita berkarya. Nah, di sini ibu tidak akan menyuruh kalian untuk semua bait, hanya satu bait saja seperti yang sudah kita analisis. Ibu akan menunjuk salah dua, satu laki-laki, satu perempuan, ya? Perempuan semua? Satu perempuan, satu laki-laki, ya? Oke, kita mulai dari ladies first. Artinya apa ladies first? Oke, ibu mau melihat siapa yang paling anteng, siapa paling rapi. Ibu akan melihat kesiapan yang banyak sih anteng. Kalau yang rapi berarti itu artinya sudah siap. Jadi ibu akan menunjuk dari baris kedua, ini perwakilan dari baris kedua. Mas Oki, Mas Bambang, dan Mas Ali nggak mungkin ya, kan bukan perempuan ya. Jadi baris kedua kemungkinan antara Mbak Salam, Mbak Anis, Mbak Syifa, dan Mbak Anissa. Yang akan maju. Oh, Mbak Anissa. Lebih banyak yang bisa. Mbak Anissa bisa ya? Bisa. Nah, karena tadi membaca puisi itu di apa? Bukan bawaan lain, tapi harus dilatih. Iya. Terus? Saya bisa. Oke, Mbak Anis sudah siap untuk maju? Siap. Mbak Anis biar menjawab dulu, teman-teman, jangan kalian yang menjawab. Jangan, tidak, ibu tidak akan membuat malu, karena kalau kamu berani, itu adalah satu langkah untuk kesuksesan. Kamu bisa berkembang kalau kamu bisa memulai untuk berani apa? Mencoba. Berani sendiri atau bagaimana? Ibu kasih dua opsi, kamu mau membaca bersama teman sampingmu, Mbak Syifa, atau kamu maju sendirian membaca tiga baris saja sudah, enggak yang 6 baris. 3 baris aja. Oke, tidak masalah kalau Mbak Anis mau maju 3 baris dulu, karena kita tahap belajar ya, tidak boleh dipaksakan. Mbak Anis berani aja itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa. Mbak Anis mau di situ atau di sini? Di sini. Mbak Anis biasanya di tempatnya sendiri, tapi silakan berdiri, suaranya yang jelas, suaranya yang keras, biar satu kelas terdengar. 3 bait saja dari judul sampai di kesederhanaan wanita hidup. Oke, silakan Mbak Anis. 3 baris. 3 baris, maaf, 3 baris dalam 1 bait. Oh iya, di mana? Sampai sini aja, tidak usah belakang. Sini bersama ibu di depan, saya temani dulu. Tidak usah malu. Yang keras suaranya. Mata luka sengkon karta, karya Peri Sandi. Aku seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup. Dapat untung dilipat dan ditabung. Ternyata teman-teman tadi dia tidak mau maju, ternyata maju melebihi 1 baris.
tadinya malu-malu ternyata tambah satu baris ke depan. Karena sudah nyaman ketika dia berani mencoba. Oke, sekarang yang kedua itu mau yang baris belakang apa baris depan? Ya iya Bu, garis depan. And only siapa namanya? Ke depan bilang. Ibu meminta satu baik saja bilang, jangan terlalu banyak. Atau bagaimana? Kamu maunya bagaimana? Saya mau lebih dari satu. Mas Gila seperti Mbak Anissa ya, dikasih tantangan dia menantang. Ya karena dia tidak mau satu bait, dia mau semua. Mas? Semua. Nah itu semua 3 bait bilang, kamu mau 3 bait atau 2 bait? Ya udah semuanya berarti kita tepuk tangan buat Mas Gila. Kesiapan dan semangatnya luar biasa sekali. Silakan maju ke depan Mas Gila. Ya Bu. Ya. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi dari mimpi. Ulang ya? Itu bagian dari sekali Bu. Ya. Oke teman-teman. Mata luka, sengkon tarta. Aku, petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Terima kasih. Bagaimana penampilannya Mas Gila? Sudah menerapkan intonasi belum? Sudah. Sangat luar biasa. Dari 2 teman kalian yang sudah maju, kita tadi melihat Mbak Anissa yang tadinya malu-malu, dia berani. Kita beri apresiasinya dari keberanian Mbak Anissa. Untuk Mas Gila yang tadinya ibu suruh hanya 1 bait, dia minta semuanya. Itu juga kesiapan dari Mas Gilang yang sangat luar biasa. Jadi di pelajaran ini Ibu tidak akan menilai puisi yang dibacakan Mas Gilang atau puisi yang dibacakan Mbak Anissa bagus atau tidak, tapi Ibu di sini menilai proses kalian dari tadi mulai memahami puisi, kemudian membedah puisinya, kemudian praktik, itu ada sebuah proses yang luar biasa. Tadi dari puisi yang gampang ke yang sulit, berarti kalian sudah berkembang. Luar biasa sekali untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, di next pertemuan, di pertemuan hari Selasa minggu depan, Ibu punya agenda nih untuk melanjutkan yang ini. Tadi kan yang maju hanya Mbak Anissa yang sangat luar biasa keberaniannya dan Mas Gilang dengan kesiapannya ya. Nah, minggu depan Ibu ingin kalian semua maju ke depan untuk mempraktikkan puisi. Nah, puisinya apa? Puisinya silakan dicari di internet boleh, buku paket yang kalian miliki boleh, LKS boleh, atau akan lebih baik jika kalian membuat
Dibuat sendiri, dibacakan sendiri itu kan jauh lebih baik, betul. Nah, ada ibu mendengar ChatGPT apa itu? Boleh tidak kita mencari puisi di ChatGPT? Tidak. Kalau di ChatGPT itu bisa dijadikan sebagai referensi. Karena di ChatGPT itu kan tidak ada karya siapanya ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi kita untuk dikembangkan itu yang kelima ya. Oke, siap. Nah, kemudian setelah kalian menentukan puisi, nanti silakan dibaca secara individu ya, tidak boleh kelompok ya. Individu dengan penghayatan yang baik. Oke, pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tadi kita awalnya belajar tentang apa? Yang sebelum cara kita belajar membaca puisi. Kemudian kita belajar cara membaca puisi yang harus ditekankan di intonasi, apalagi hafalan, terus ekspresi, penghayatan, terus gestur. Nah, setelah itu tadi kita melihat Mbak Anissa dan Mas Gilang. Nah, di pertemuan hari ini kita melihat ada dua situasi yang berbeda ya teman-teman. Tadi yang Mbak Anissa yang awalnya ragu-ragu ketika mendapatkan semangat dari kalian, Mbak Anissa ternyata percaya dirinya tumbuh, maju ke depan, disuruh 3 baris, dia minta 4 baris. Berarti itu ada percaya diri di Mbak Anissa dan kemauan diri di Mbak Anissa itu sangat luar biasa. Begitupun Mas Gilang, kesiapannya ibu suruh 1 bait tapi dia minta 3 bait, berarti itu juga sangat luar biasa. Jadi intinya kalau kalian pesan ibu ya sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, jika kalian punya kemauan yang ada di diri kalian sendiri, itu niatnya dimantapkan dulu. Kalau kita sudah niat, kita sudah punya kemampuan, sesulit apapun yang akan kita hadapi itu pasti bisa dihadapi. Oke? Aman? Oke. Untuk sekian yang dapat ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di hari Selasa minggu depan. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.